Pelatihan perilaku asertif untuk menurunkan tingkat depresi pada pasien diabetes mellitus DM di Puskesmas Klungkungi tahun 2024. Bapak Ibu sareng sami ketujuan didian Raum meriki dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Dharma yang pertama itu adalah perkuliahan, Dharma yang kedua penelitian, dan Dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan ini perilaku asertif untuk menangani masalah depresi pada pasien penyakit tidak menular, khususnya kencing manis utawi diabetes mellitus. Asertif kita yang terbuka, yang demen ikang demen, yang demen ikang demen, yang nyak ikang nyak, yang nyak ikang nyak. Sampai wanten yang menikah teman ternyata harus dengan alasannya. Nanti alasannya, nanti alasannya teman. Nah pada umumnya susah melakukan perilaku asertif saat kita terbaring. Jelek asuh menjaga rasa, jelek asuh orang signa. Bila asal orang teman-teman, nah ini hati-hati yang kena asertif biasanya reinkarnasinya akibatnya itu adalah psikosomatik. Jadi gangguan pada aspek fisik akibat adanya persoalan psikologis psikosomatik. Betul tinggi sana yang menderita mah hampir semua. Nah, biasanya penyakit mah, gastritis itu satu di antara faktornya karena stres, termasuk gangguan psikosomatik. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak asertif. Kadang-kadang lagi istirahat di rumah, yang nikahnya pesu, mau belanja padahal kenyal, maksa pesu. Harusnya nikah benar-benar makin dulu kita tidak bang malu istirahat ya, bang sadar main. Nah ini termasuk bagian dari asertif. Jadi asertif itu adalah memperjuangkan hak tanpa mengorbankan hak orang lain. Kita harus memperjuangkan hak kita tanpa mengorbankan hak orang lain. Kita peduli sama yang lain, peduli, tapi jangan mengorbankan diri sendiri. Ini yang disebut dengan asertif. Nah, ini wetan beberapa kalimat yang terkait dengan jadi kalimat asertif itu menandakan bahwa kita berekspresi. Ekspresi itu mengeluarkan perasaan kita. Dan harus menurut perasaan, keluarkan perasaan kita tanpa mengganggu perasaan orang lain. Yang kedua tegas, jadi tidak ragu dalam menyatakan pendapat dan bahasa. Tegas, tidak karena kalau dia perlu menjadi alasan, tapi kalau tidak atau ternyata harus berikan alasan. Yang berikutnya hormat, tidak menyerang atau menghina orang lain. Asertif itu kan artinya menyerang orang lain. Menghina orang lain nanti bukan. Jadi tetap memperjuangkan hak, mempertahankan hak kita untuk kenyamanan diri sendiri. Nah, manfaat penggunaan kalimat asertif itu yang pertama adalah meningkatkan rasa hormat. Jadi tetap hormat, berarti kebutuhan kita tercapai. Yang kedua, memperkuat hubungan. Dengan asertif, maka kita tidak lagi menjadi munafik atau memendam suatu perasaan. Mengurangi konflik. Jadi perilaku asertif juga bisa mengurangi konflik. Nabi mawinan
karena ragu orangnya kan ketua terus budaya kamu budaya tapi kan ketua kan konflik harus dipermasalahkan orangnya bisa ketua berjanji-janji dogen ternyata istilah pintu mani pukuan sider paku tapi itu orang pintu mani itu pukuan sider paku pantas sekali juga. Nah ini kalimat-kalimat asertif tidak asertif kamu selalu membuat marah. Kalau asertif saya merasa tidak nyaman ketika Anda mengatakan itu. Jadi kalimatnya lebih panjang, lebih beralasan, tidak langsung memulus. Jadi langsung mengatakan saya marah, tapi tidak. Benar-benar saya tidak suka itu ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa. Misalnya tidak asertif, kamu tidak pernah mendengarkan aku. Kalau asertif, saya ingin meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat-kalimatnya tegas, tapi jelas dan rapi. Nah, Niki langkah-langkah menggunakan kalimat asertif. Yang pertama kita harus mengenal perasaan kita dan perasaan orang lain. Jadi sama-sama menjaga perasaan. Dalam bahasa yang lain disebut dengan empati, berempati. Jadi kemampuan kita untuk masuk ke dalam alam perasaan dan pikiran seseorang tanpa terlibat di dalamnya, itu empati. Kalau simpati kebalikannya, jadi ikut larut di dalamnya, masuk ke dalam alam pikiran dan perasaan seseorang, dilarut di dalamnya. Nah kalau formula pesannya itu buatlah pesan yang tegas, jelas, tanpa menyerang. Besok bisa datang tidak ke rumah saya. Tidak menyerang. Kita berharap dijawab jawabannya ya atau tidak. Kalau tidak tentu ada alasannya. Menyampaikan pesan, komunikasikan dengan tenang dan sopan, berikan kesempatan untuk berespon. Jadi kalau kita punya pesan, menyampaikannya dengan tenang dan berikan kesempatan untuk berespon. Jangan pakai pokoknya besok harus datang. Nah ini tidak asertif. Bisa tidak besok datang ke rumah saya karena di rumah saya ada pekerjaan begini. Bisa tidak bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi berikan untuk berespon. Bisa apa tidak bisa. Dan tentu kalau tidak bisa harus ada alasan. Nah, pasien depresi mungkin mengalami berbagai emosi seperti kesedihan, kelelahan, dan rasa putus asa. Penting untuk memahami dan berempati terhadap emosi mereka, ya, terhadap kesedihannya, kelelahannya, dan rasa putus asa. Biasanya orang-orang yang mengalami depresi, gangguan suasana hati, itu merasa lelah, merasa sedih. Bahkan yang paling parah kalau sudah berat itu putus asa. Makanya orang-orang yang mencoba untuk bunuh diri mungkin karena dia mengalami depresi. Jadi mencoba bunuh diri atau melakukan bunuh diri itu gejala berat dari depresi. Jadi pun tadi merespon dengan empati dan kepedulian, menghindari kata-kata yang menyalahkan. Nah ini yang sering kita lakukan, kebiasaan buruk kita adalah suka menyalahkan orang lain. Harusnya kita tidak menyalahkan orang lain, tetapi membicarakan kebutuhan. Nah, di kebutuhan yang tidak bukan membicarakan kesalahan, tapi kebutuhan yang bisa. Jadi berorientasilah pada pemenuhan kebutuhan, bukan kesalahan orang lain, tapi malah menghakimi, mengadili, menghina. Ini bagian dari komunikasi yang tidak efektif.
Jadi asertif itu jujur dan terbuka. Jujur berarti mengatakan apa adanya, terbuka. Nah, kalau terbuka, hati-hati juga. Ampunan semua dibuka, ampunan semua ditutup. Weten yang dibuka, weten yang ditutup. Artinya setiap orang tetap punya wilayah atau daerah privasi. Nah, ini ada kaitannya dengan jendela juara itu. Nah, itu saya perlu saya sampaikan. Sekali lagi, asertif artinya jujur mengatakan sesuatu apa adanya. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kalau kita mengatakan tidak, tentu ada alasannya. Nanti alasannya.